Prahara Cinta dari Lydia dan Imaniar ya, dua bersaudara kakak beradik ini sudah menjadi lagu dari dua kakak beradik ini ya. Sudah menjadi salah satu lagu yang bawa kita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan dialog interaktif Lintas Makassar Pagi dengan topik kita hari ini adalah tentang PPDB sekolah negeri dan swasta yang digabung ya. Ada beberapa hal yang mesti diwaspadai, terutama soal server. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa tahun terakhir permasalahan pada PPDB online itu selalu berkisar pada permasalahan server. Jadi server dari pendaftaran secara online ini itu kadang-kadang diserbu pada satu waktu yang bersamaan sehingga mungkin terjadi sedikit ya hambatan yang mengakibatkan para pendaftar ini harus bersabar, harus antri ya, hampir sama deh dengan offline ya. Tapi kali ini pemerintah menggabungkan antara PPDB online untuk swasta, sekolah swasta dan juga sekolah negeri. Pertanyaan pertama adalah, mampukah server itu menanggapi semua pendaftar yang masuk pada satu waktu yang bersamaan? Taruhlah pendaftaran itu dibuka pada tanggal 20 Juni. Kemudian pada tanggal 20 Juni pagi sekitar pukul 8, sekitar mungkin 1.000 atau 2.000 pendaftar ya mengakses semua ke situs tersebut, situs pendaftaran tersebut. Ini hampir bisa dipastikan bahwa situs itu akan mengalami crowded, dan ketika crowded pasti akan ada sedikit hambatan ya buat mengupload data-data, misalnya ijazah, akte, kartu keluarga, ya berkas-berkas lah ya untuk mendaftar secara online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti hasil seleksi PPDB online ini? Karena bersamaan antara swasta dan negeri. Ketika umumnya masyarakat sangat berminat untuk menempatkan anaknya itu pada sekolah negeri, maka mereka akan berbondong-bondong mendaftar pada sekolah negeri. Sementara sekolah swasta tentunya akan kosong ya. Nanti setelah ada hasil seleksi, ternyata ada yang tidak lulus di sekolah negeri. Kemana mereka akan melanjutkan pendidikan? Apakah pemerintah akan membuka lagi jalur PPDB online pendaftaran tahap kedua untuk sekolah swasta agar bisa menampung mereka yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama ya di sekolah negeri, nanti dibuka lagi untuk sekolah swasta, atau memang sudah gak ada lagi? Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak lolos pada kedua-duanya? Kita sebentar akan mengkonfirmasi hal ini bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Haji Muhyiddin Mustaqim SEMM, untuk mendapatkan dengan jelas ya bagaimana teknis dari pelaksanaan PPDB online dengan menggabungkan pendaftaran untuk sekolah negeri dan swasta secara bersamaan. Dan sementara itu Anda juga bisa bergabung di line telepon kami 0821 3333 9440. Kita juga sebentar akan ngobrol dengan pengamat pendidikan ya. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan bagaimana menyikapi dari PPDB saat ini SD dan SMP yang digabungkan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Baik pendengar, sambil menantikan terhubung dengan narasumber kami, kita lewatkan kembali satu koleksi berikut ini dari Peter Pan dengan Hari yang Cerah untuk Jiwa yang Sepi. Dingin hati yang bersedih, tak begitu tenang, mulai
mencoba melawan ku lepas. Aja untuk jiwa yang sepi, begitu terang untuk cinta. Baik, pendengar, saya sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Dr. Mirdan Miding, MPD, yang merupakan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 20 Makassar ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mirdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bersama saya Melani Ahmad di Pro 1 RRI Makassar, Pak Dr. Mirdan Miding. Pak Mirdan, ini pemerintah mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan aturan bahwa PPDB sekolah negeri dan swasta itu digabung. Tadinya saya pikir untuk SD dan SMP saja ya, tapi ternyata juga untuk SMA Pak ya, untuk level menengah atas. Ya. Oke, itu seperti apa teknisnya Pak? Mungkin bisa digambarkan kepada masyarakat kita, khususnya mereka yang akan mendaftarkan anak-anak mereka untuk masuk ke level pendidikan yang lebih tinggi. Silakan Pak Mirdan. Ya, oke, jadi PPDB penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2022 itu payung hukumnya itu kan Permendikbud nomor 1 2021 tentang sistem tata cara dan pendekatan-pendekatan kebijakan, rombel dan segala macam itu diatur dalam payung hukumnya adalah Permendikbud nomor 1 2021 yang mengatur tentang bagaimana cara pelaksanaan melalui online dan untuk wilayah tertentu itu melalui dengan offline. Nah, online itu jika jaringan memungkinkan, sementara yang dilaksanakan secara offline itu adalah daerah yang 3T, daerah terjauh, terpencil, ya, terdepan. Itu karena tidak ada sinyal di sana, maka itu dimungkinkan dengan pendaftaran secara offline. Nah, untuk pendaftaran SMA, SMK, SLB itu kan di domain pemerintah provinsi. Yeah. Sementara sekolah dasar dan SMP itu diatur oleh pemerintah kabupaten kota. Yeah. Sementara untuk NTS dan MAN itu diatur oleh induk kementeriannya. Yeah. Depak. Itu begitu diatur semua. Nah, untuk pelaksanaan PPDB pada tingkat SMA, SMK, dan SLB itu pada tanggal 20 itu sudah dimulai. Di tanggal 20 Juni untuk pendaftaran boarding school untuk SMA di Sulsel ini ada SMA 17 Makassar itu boarding school, kemudian ada Tinggi Moncong Malino, Kabupaten Goa, ada di Kabupaten Baro dan beberapa kabupaten kota yang menerapkan sistem boarding school. Itu dimulai pada tanggal 20 Juni bersamaan dengan pendaftaran untuk SMK. Nah, halo? Iya. Ya, untuk pendaftaran tanggal 27, 28, 29 itu kemudian diawali dengan pendaftaran non-sonasi. Non-sonasi itu ada 3 pintu istilahnya. Jadi yang pertama itu afirmasi. Di dalamnya itu ada 2. Ada yang menggunakan kartu prasejahtera PKH, keluarga harapan, dan ada yang pintu yang namanya difabel. Anak-anak kita yang berkebutuhan khusus istilahnya. Itu mendaftar di 27 secara online untuk kabupaten kota yang tidak terkendala oleh jaringan. Kemudian ada pendaftaran pintu non-sonasi juga yang disebut dengan perpindahan orang tua dan anak guru. Kemudian ada prestasi non-akademik dan prestasi akademik. Jadi prestasi non-akademik itu prestasi olahraga, seni, budaya, kemudian dan lain-lain. Sementara untuk prestasi akademik itu dilihat dari rata daripada nilai ijazah
nilai semester rapor 1 sampai 5. Nah itu. Nah setelah itu tanggal 2 sampai tanggal 4 itu baru masuk sistem zonasi. Nah begitu pendaftarannya semua dengan online, kecuali yang daerah 3T tadi atau daerah di kota tapi tidak terjangkau oleh jaringan, katakan di pulau dan segala macam. Yeah. Nah itu setiap sekolah masing-masing ada zonanya, ada zonasinya. Katakan di SMA 20 Makassar itu kan zonasinya yang kita ajukan itu kecamatan katakan Tamalate, Sangkarang, kemudian Barombong Kabupaten Goa dan kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Nah, semua sekolah itu memiliki zonasi yang diajukan, disetujui oleh kantor induk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, begitu tata cara dan zonasi-zonasi yang sudah dibagi. Oke, Pak Mirdan, ini untuk yang disebutkan tadi tanggal 27, 28, 29 itu pendaftaran untuk non-zonasi ya. Ada beberapa klasifikasi di sana, diantaranya ada program Keluarga Harapan, penerima bantuan PKH. Nah ini aturan ini juga berlaku untuk selain SMA, SMK juga Pak ya? SMK itu lain aturannya karena mereka itu sistem asesmen, sistem tes. Karena mereka sistem dites dengan bakat minatnya. Oh gitu. Karena kan mereka kan keterampilan sekolah kejuruan. Iya. Oke. Jadi untuk pendaftaran non zonasi seperti klasifikasi afirmasi dan juga perpindahan ortu dan anak guru tadi itu tidak berlaku untuk SMK ya karena berdasarkan kemampuan ya. Iya. Jadi mereka ada tapi kecil sekali persentasenya. Mereka lebih daripada prestasi akademiknya. Jadi mereka melalui tes keterampilan dan tes tertulis. Oke. Pak Mirdan, ini beberapa tahun belakangan kan setiap kali PPDB dilaksanakan selalu kendalanya pada server ya, apakah servernya itu tiba-tiba ngehang atau segala macam. Nah ini kan dibuka bersamaan untuk swasta dan juga negeri. Apa antisipasi pemerintah agar tidak terjadi seperti yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya? Kalau yang saya ikuti, beberapa kali meeting, saya kira tahun ini semakin diberikan layanan yang terbaik. Jadi mungkin karena ini urusan kantor induk ya. Iya. Provider yang kita pakai kita belum bisa bocorkan kan dalam proses tender ya. Tetapi diupayakan bahwa segala kelemahan yang dialami tahun-tahun sebelumnya itu berupaya disempurnakan pada tahun ini. Dan memang butuh sosialisasi. Nah, terutama di sosialisasi sistem dan tata cara pendaftaran online. Nah, masyarakat harus paham bahwa di dalam penulisan pendaftaran online itu dikatakan jangan disingkat-singkat penulisannya karena nanti akan terbaca lain. Karena provider itu kan membaca karakter huruf. Jadi katakan kalau misalnya dia bertempat tinggal di jalan Gunung Nona ya, biasanya orang singkat Nona kan. Yeah. Nah itu provider akan membacanya kalau ada di Kalimantan ada jalan yang namanya JN G Nona, maka dia akan menunjuk Kalimantan. Iya. Ya halo. Iya, jadi berarti memang harus di karakter. Jadi masyarakat harus paham dalam penulisan pendaftaran online itu dia harus full name. Jangan disingkat-singkat. Iya. Oke. Jadi katakan kasus-kasus dulu ada sampai di Arab Saudi. Oh. Iya kan? Karena itu sistem penulisan karakter itu yang terbaca oleh provider bahwa dia ada di daerah Arab Saudi atau ada di tengah laut malah. Ya, nah sehingga butuh sosialisasi yang intensif kepada masyarakat bahwa dalam sistem penulisan di dalam pendaftaran online itu harus sesuai dengan jalan yang memang jalannya seperti itu. Oke, ini satu poin di antara sekian banyak poin dalam sistem dan tata cara pendaftaran. Nah, Pak Mirdan, untuk
para pendaftar ini terutama untuk orang tua murid, kalau SMA mungkin muridnya sendiri ya karena sudah cukup familiar dengan sistem teknologi informasi kita. Tapi apakah ini sudah menurut Pak Mierdan sudah cukup tersosialisasikan kepada para pendaftar agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan seperti itu, atau sudah lebih memperhatikan tata cara atau sistem pendaftaran online ini, Pak? Jadi pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Selatan maupun kabupaten kota, saya melihat ya sudah mulai terpasang baliho spanduk. Mungkin minggu ini Dinas Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah secara masif itu sudah akan mencetak baliho, bedrock, spanduk, dan itu akan disebar. Kemudian di medsos itu juga sudah mulai dan tinggal bagaimana mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang cara ini. Kan masih walaupun di dalam menunjuk sistem pendaftarannya di baliho, kadang juga belum mengerti. Nah, yang terbaik itu adalah layanan sebenarnya. Jadi masyarakat yang punya kesempatan, ya kan sonasi kan sudah dekat dengan sekolah. Jadi punya kesempatan interaksi dengan panitia di sekolah. Jadi saya tidak terlalu susah karena sonasi kan tidak terlalu jauh. Sonasi itu paling, saya lihat selama ini, paling jauh 3-4 kilo, ada 5 kilo, itu paling ujung mungkin. Berarti kalau 5 kilo dari sekolah kan lumayan dekat. Sehingga diharapkan tetap ada komunikasi dengan panitia pelaksana yang ada di kantor sekolah-sekolah masing-masing yang dituju. Sehingga nggak ada lagi ada masyarakat yang merasa dekat dengan rumahnya tapi merasa bahwa tidak lulus, sementara yang jauh itu lulus. Padahal sebenarnya ini yang harus dipahami masyarakat. Selain daripada provider yang mungkin semakin valid hasilnya, ini juga sangat menentukan kesuksesan daripada PPDB tahun ini. Oke, berarti yang pertama itu provider untuk masalah server, kemudian yang kedua adalah para pendaftar itu sendiri harus memahami sistem dan tata cara pendaftaran secara online. Dan itu kalau kami di Barombong kami menyiapkan layanan gratis tata cara pendaftaran. Itu dibantu oleh anak-anak di sana. Oke, layanan gratis ini diperuntukkan bagi mereka yang datang ke sekolah atau gimana, Pak? Jadi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, ya silakan aja datang di SMA 20 Barombong, daftar di sana. Walaupun misalnya nanti pilihan ketiga di sana tidak apa-apa, kami layani di situ. Oh gitu. Jadi pilihan ketiga berarti masih tetap ada apa istilahnya itu, Pak? Kalau 3 pilihan gitu, rayonisasi gitu. 3 pilihan ya. Jadi 3 pilihan katakan. Nah, ini juga masyarakat harus tahu bahwa walaupun jangan karena mau sekali masuk di sekolah yang dianggap masyarakat sekolah yang bagus, lalu tapi jarak rumahnya jauh, tapi karena keinginannya itu dijadikan pilihan utama. Jangan. Jadi pilihan utamanya itu adalah pilihan yang paling dekat rumah dengan sekolah. Karena ini jadi masalah. Masalahnya ketika dia sudah terlempar dari pilihan utama, kan kelihatan di layar sudah terlempar, tidak mungkin masuk, dia pergi riset. Nah, inilah yang banyak merugikan masyarakat. Meriset, mengulang pendaftarannya jadi kacau balau. Jadi kalau memang sudah sonasi, jangan pilih lagi di tempat lain. Karena kan sudah diberikan kesempatan untuk jalur non-sonasi kan dari awal. Bisa dia pakai prestasi akademik, non-akademik, itu kan bisa dipakai itu untuk memilih sekolah yang dianggap bagus daripada sekolah yang ada di sonasi rumahnya. Ini sudah sangat adil sekali. Jadi pada saat sonasi jangan lagi diakal-akali. Dia tinggal katakan di Taman Makam Pahlawan, kasusnya tahun lalu seperti itu, pengen lolos di sekolah yang bagus di Jalan Sunu, tapi rumahnya itu ada di dekat SMA 5. Akhirnya lulus di SMA 5, tapi pilihan utamanya ada di SMA 17. Nah, dia jadi komplain. Nah, inilah yang harus diedukasi, bahwa pilihlah sekolah yang paling dekat dengan sekolah dengan alamatnya. Alamat ya, Ya, sebenarnya kacau. Dan nanti untuk pilihan utama, maka di sana juga nanti verifikasinya. Sebenarnya kacau. Karena ini
sudah diwanti-wanti oleh Pak Kadis bahwa operator itu harus benar-benar jeli, benar-benar jujur di dalam memverifikasi berkas. Jadi mungkin dianggap bahwa di sekolah yang bagus, yang besar itu dianggap sangat teliti sehingga dia pilih verbalnya itu di sekolah-sekolah pinggir-pinggir. Nah ini tidak benar juga perilaku masyarakat seperti itu. Oke. Pak Mirdan, ini berarti ada operator yang memverifikasi berkas yang masuk ya? Berkas, ya. Oke. Berarti pilihan diarahkannya nanti para pendaftar ini tergantung dari hasil verifikasi dari operator-operator tadi. Ya, jadi pilihlah. Jadi prinsipnya pilih, kalau di zonasi pilih yang paling dekat antara rumah dengan sekolah. Jangan pilih ke tempat yang lebih jauh. Karena pasti jatuhnya di sekolah yang dekat. Jadi bukan sistem ini Pak ya yang memverifikasi berkas. Jadi sistem itu kan membaca apa yang diinput. Sistem tidak tahu bahwa ini palsu atau bukan. Yang tahu itu kan manusia. Iya. Iya, makanya verifikator itu harus benar-benar jeli. Sertifikat yang diajukan, KK yang diajukan, dan segala macam asli atau palsu. Oke. Baik. Kalau sistem kan tidak ngerti palsu apa original, kan tidak ngerti. Iya. Oke. Pak Mirdan, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kami pada sesi sebelumnya di Opini Publik tadi menanyakan tentang bagaimana nasibnya buat mereka yang tidak lolos tidak lolos seleksi nih ya. Jadi kan ceritanya pendaftaran ini bersamaan antara swasta sama negeri. Kalau kebetulan, kalau dulu kan negeri duluan, setelah itu swasta. Kalau kebetulan lolos di negeri, alhamdulillah. Kalau nggak lolos di negeri kan pasti terlemparnya ke swasta. Nah, bagaimana kondisinya dengan saat sekarang ini? Karena bersamaan antara negeri dan swasta. Nah inilah sebenarnya gini, swasta negeri kan harusnya nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Yang membedakan itu kan kurikulumnya juga sama, hanya kondisi internal saja yang membedakan. Biasanya kalau sekolah-sekolah swasta yang besar-besar itu lebih dulu daripada negeri. Ya katakan yayasan-yayasan yang besar itu biasanya mereka lebih dulu. Oke, lebih dulu membuka pendaftaran ya? Iya, lebih dulu buka pendaftaran. Nah inilah sebenarnya swasta maupun negeri, ya jika bukan di dalam area 3T harusnya semua online kan, walaupun karena ini petunjuk daripada Permendikbud nomor 1, sistem penerimaannya melalui online. Oke. Gitu. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat tadi kalau misalnya nggak lulus di negeri kan harusnya terlempar ke swasta, tapi karena pendaftaran dibuka serentak, apakah nanti yang nggak lulus di negeri ini bisa? Justru di situ keadilannya. Jadi negeri swasta tidak ada bedanya. Jadi harus disamakan saja. Terus bagaimana mereka yang tidak lulus di sekolah negeri? Kemana mereka akan sekolah? Ya pasti di swasta. Kalau daya tampung negeri itu misalnya tidak sebesar swasta, ya pasti melimpahnya ke swasta. Berarti nanti dan jangan lagi membuka kelas-kelas baru di negeri supaya swasta itu memiliki kesempatan juga untuk menerima siswa baru. Berarti untuk swasta nanti akan ada 2 tahapan PPDB gitu Pak ya? Atau gimana? Iya pasti, biasanya ada offline sih. Biasanya terakhir kalau sudah tidak memenuhi kuota ya pasti mereka buka. Oh ya. Iya. Oke, jadi kalau tidak memenuhi kuota pasti masih akan dibuka lagi untuk swasta ya? Iya, swasta pasti buka karena itu akhir daripada penampungan anak-anak yang tidak tertampung daya tampung di sekolah negeri terbatas misalnya, pasti kembali ke swasta. Oh iya ya. Baik, jadi seharusnya tidak ada kekhawatiran bagi orang tua murid kalau misalnya terjadi. Ya, asalkan negeri itu tidak membuka lagi kelas-kelas baru, tapi kan sudah diwanti-wanti. Jangan lagi buka rombel baru, supaya ada keadilan dengan swasta, sama-sama maju lah. Oke. Baik, ini menjadi kekhawatiran tadi dari beberapa pendengar kita ya. Kalau yang tidak lolos seleksi itu masuk kemana? Karena kan pendaftarannya dibuka bersamaan, ternyata nanti makanya akan juga ada. Swasta-swasta yang besar-besar harusnya bersamaan, jangan lebih dulu mereka buat pendaftaran. Tapi selama ini kayaknya swasta besar itu buka duluan ya? Ada lebih dulu. Apalagi yang sekolah-sekolah satu atap.
Kan mereka tidak mau alumninya keluar. Satu atap SD, SMP, SMA, SMK. Oh, oke. Ada beberapa itu kan sehingga mereka melindungi alumni yang tidak keluar. Jadi mereka buka pendaftaran lebih awal. Baik. Pak Midan, saya boleh terima penelpon pagi ini, Pak Midan? Boleh. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Ya, silakan Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Sewang, Pak ya. Abdullah. Ya, ini yang saya mau pertanyakan ini Pak sama Pak Mirdan ini. Bagaimana penerimaan siswa yang tidak mampu? Oh ya, tadi sudah Apakah bisa dijawab ya. kisinya diterima? Ya. Karena pasti ada orang mau sekolah tapi tidak mampu. Jadi mohon kiranya kisinya diterima. Baik. Itu saja Pak Abdullah ya. Iya, Baik, iya, terima kasih saya kira Pak cuma Abdullah. sekitar. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah sempat dijelaskan Pak Mirdan tentang pengguna seperti ini penerima PKH. PKH ya. Iya. Iya. Jadi Bapak Abdullah Sewang ini saya kira narasumber RRI tetap. Ini Bapak ini sudah bertahun-tahun gabung dengan RRI. Iya. Terima kasih Pak Sewang. Jadi di dalam Permendikbud nomor 1 2001 ini untuk masyarakat kita yang prasejahtera bahasa sosialnya atau pemegang kartu PKH, program keluarga harapan itu malah kuotanya lebih diperhitungkan besar itu. Jadi untuk jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus difabel dengan pemegang kartu keluarga harapan itu kan kuotanya cukup besar, kan zonasi 50% minimal. Iya. Ya sekitar 20%. 15%-an itu cukup untuk anak difabel dan pemegang kartu keluarga harapan itu yang dikeluarkan oleh dinas sosial. Nah, kartu itu sudah dipakai untuk mendaftar. Nah, karena dia non zonasi kan 3. Mereka boleh memilih sekolah yang dianggap bagus di luar zonasi rumahnya dan juga boleh memilih di sekitar rumahnya. Jadi ini adilnya ini sistem. Jadi 3 dipilih. Jadi katakan di sekolah-sekolah besar itu yang punya nama katakan sekolah A, sekolah B, boleh di luar zonasi rumahnya. Dan untuk amannya lebih bagus pilih satu yang dekat rumah. Sehingga nanti bisa ketika sudah lulus di situ tidak perlu ikut zonasi lagi, sudah aman, satu kursi. Dan yang sudah lolos jangan lagi, tidak boleh lagi, sudah terkunci, nggak bisa lagi mendaftar di pintu-pintu lain. Dikatakan zonasi nanti paling belakang, tidak bisa lagi daftarnya. Jadi pilih betul-betul sesuai dengan keinginannya. Gitu. Oke. Ini sepertinya harus memang jeli melihat ya para pendaftar ini. Iya, jeli melihat peluang. Karena gitu. Kalau aturan-aturan ini harus betul-betul dipahami dan akhirnya nanti kan justru memudahkan sebetulnya bagi para pendaftar ya dengan ada aturan seperti itu. Baik. Ya, lebih mudah. Jadi nggak perlu kalau punya jaringan di rumah kan di rumah saja daftarnya pakai handphone, smartphone. Baik. Nah ini kalau yang kebetulan gaptek kan nggak semua nih, nggak merata nih kemampuan masyarakat kita dalam disiapkan. Kami mengakses. siapkan di kantor layanan gratis Di SMA Negeri 20 di Pak ya? Barobong, SMA 20 ya kami siapkan. Dan beberapa teman-teman juga di sekolah-sekolah yang ada di pinggir-pinggir kota juga menyiapkan. Pak Mirdan, kalau melihat pengalaman dari penerimaan 2 atau 3 tahun belakangan ya, terutama kita pinggirkan dulu tentang kondisi pandemi ya. Ini apakah masyarakat kita menurut Pak Mirdan ini sudah cukup istilahnya berkembang ya? Kalau misalnya awal-awal PPDB online itu masih banyak masalah, tahun depannya mungkin sudah agak berkurang masalahnya, tahun depannya lagi sudah lebih lincah lagi, ditambah lagi dengan fasilitas yang disediakan seperti di SMA Negeri 20, bisa dibantu di sana oleh kakak-kakak kelasnya. Ini gimana Pak Mirdan, kalau Pak Mirdan melihat? Jadi kok setiap tahun lalu di masa pandemi juga itu mereka datang berbondong-bondong di kantor minta layanan bantu gratis, dan itu sudah berjalan setiap tahun.
Jadi keinginan masyarakat kan kelihatan, banyak datang di kantor, menanyakan, kemudian minta bantuan akses internet, dibantu untuk pendaftaran online, dan itu semua antusias masyarakat. Semua sekolah di Kota Makassar kan sebenarnya Kota Makassar ini adalah pusat daripada permasalahan PPDB, sehingga Pak Kadis Pendidikan Provinsi Selatan dan Pak Gubernur mewanti-wanti untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Dan tingkat penyelesaian sengketa itu kan ada 3 tingkatan. Yeah. Jadi jika masyarakat ada yang merasa tidak terlayani dengan baik, maka komplainnya ada di sekolah, di satuan pendidikan, selesaikan di situ. Ada lagi persoalan-persoalan yang tidak selesai, naik pada tingkat Capdis, di tingkat wilayah, nggak jauh dari zonasi mereka. Tidak puas lagi, ada kantor induk Dinas Pendidikan yang di dalamnya tim sengketa PPDB itu ada ombudsman, kemudian ada Dewan Pendidikan Kota, Provinsi, kemudian ada bidang-bidang masing-masing di kantor induk, dan panitia pelaksana sendiri. Ini saya kira strata-strata bantuan ini sudah sangat cukup untuk memberikan layanan yang terbaik masyarakat. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh datang di induk, di satuan pendidikan saja, insya Allah selesai. Gitu. Begitu ya komitmen pemerintah. Baik. Sedikit gambaran ini Pak Mirdan terhadap pemberlakuan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini berkaitan dengan format apa namanya ya, Merdeka Belajar Pak ya? Iya. Itu sebetulnya pemerintah menginginkan bahwa semua peserta didik nanti melalui daring, melakukan pendaftaran apa segala macam, tidak perlu lagi tidak terlalu memaksimalkan lagi yang offline, atau seperti apa nantinya Pak Mirdan? Jadi untuk Merdeka Belajar itu kan ada dua model. Jadi ada kurikulum mandiri dan ada kurikulum Merdeka Belajar. Dan itu pada prinsipnya adalah memberikan keleluasaan kepada anak. Ya, tidak berbeda lagi dengan kurikulum sebelumnya, semua dipandu oleh guru, tetapi ini banyak menemukan, anak-anak banyak bekerja, banyak mereka lebih berkreasi, berinovasi. Guru itu tinggal menjadi fasilitator. Apalagi dengan program gubernur, program unggulan Provinsi Selatan itu melalui Dinas Pendidikan, itu program Smart School itu jauh lebih merdeka. Jadi nanti modelnya, model studio ada di kantor induk di Dinas Pendidikan. Dari sana orang ngajar, jadi satu ahli itu ngajar sudah bisa mengakses sesulsel. Nah tujuannya ini adalah pemerataan kualitas guru. Kalau dulu kan kualitas guru tidak merata kualitasnya. Jadi katakan ada sekitar 16.000 guru ya yang mengajar di sulsel itu, kan tidak semua kualitasnya sama. Nah untuk menyamakan kualitas itu maka dibentuk program gubernur Smart School itu, menghadirkan satu pengajar ahli di studio induk di sana, itu bisa menyebar ke 800 titik sulsel. Untuk sekolah negeri 500-an, SMK ada 300-an. Kalau untuk SMA negeri swasta lebih 1.000. Pasti kan itu bisa ngajar sampai 1.000 titik dan diikuti oleh puluhan ribu peserta didik. Nah itu salah satu cara implementasi daripada Merdeka Belajar. Jadi mereka, anak-anak lebih banyak berpikir, banyak berinovasi, banyak berkreasi. Nah fungsi daripada guru yang ada di sekolah itu menjadi pendamping. Ketika ada break, guru pendamping itu nanti menjelaskan. Ada yang masih belum jelas, dijelaskan di situ. Jadi memang di dalam era industri 4.0, 4.0 ini memang sudah harus berubah. Cara-cara pendidikan yang mekanistik itu diubah menjadi yang lebih smart, yang manual sistem menjadi menggunakan IT, teknologi tinggi. Jadi anak-anak itu memang dipacu sekarang, berpacu untuk menggunakan teknologi. Guru-guru juga seperti itu. Oke, Pak Mirdan, untuk SMA Negeri 20 ini sudah menerapkan program Smart School ini ya? Atau ini lagi semua pemasangan jaringan di sesulsel itu. Sudah ada yang sudah full, jaringannya sudah hampir full,
masih ada yang ada 60%, masih ada yang 50%. Ini semua dalam taraf penyelesaian penyambungan jaringan dari studio ke masing-masing kelas. Jadi dalam semua proses sesulsel. Oke. Baik, ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan kita berharap bahwa nanti hasilnya akan maksimal Pak Mirdan ya, terutama memaksimalkan guru sebagai fasilitator ya, sementara materinya itu langsung diberikan dari kantor induk ya, dalam hari ini kantor Dinas Pendidikan Provinsi. Pak Mirdan, inovasi yang sangat bagus ini mudah-mudahan beberapa tahun ke depan, mungkin setahun ya, kita sudah bisa melihat hasilnya dan sekali lagi saya berterima kasih, ini RRI berterima kasih untuk kehadiran atau kesediaan Pak Mirdan untuk menjadi narasumber kami pagi hari ini. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI dimanapun berada. Salam cerdas Ki Sosial. Baik, terima kasih Pak Mirdan Miding. Terima kasih. Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bapak Mirdan Miding selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 yang berlokasi di Barombong. Ini sudah menerapkan dan juga sudah mengantisipasi ya beberapa aturan dari pemerintah, terutama penerapan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan PPDB online ya, untuk wilayah tertentu itu offline, khususnya untuk daerah 3T, terjauh, terpencil, terdepan. Dan untuk SMA dan SMK itu dibuka pada tanggal 20 Juni ya. Semua sepertinya ya, serentak 20 Juni untuk swasta dan juga untuk negeri. Sementara itu untuk pendaftaran terbagi dua, ada pendaftaran non-sonasi dan juga pendaftaran sonasi. Dan pendaftaran non-sonasi ini terbagi lagi dari beberapa kategori, yaitu afirmasi terhadap PKH atau penerima bantuan keluarga harapan. Kemudian juga ada jalur afirmasi untuk difabel. Selain itu ada juga jalur perpindahan orang tua dan juga anak guru. Kemudian juga untuk jalur afirmasi itu ada jalur prestasi non-akademik dan prestasi akademik dengan rata nilai rapor itu dari semester 1 sampai semester 5. Sementara itu jalur sonasi ini yang perlu dicermati ya. Jadi kalau memilih jalur sonasi itu sebaiknya memilih sekolah yang berada di jarak terdekat dengan domisili di kartu keluarga. Jadi nggak perlu jauh-jauh sekolahnya ya, maksimal jaraknya 5 km dari rumah tinggal, dari alamat domisili di kartu keluarga, dan yang paling minimal ya sekilo ya, sekitar 1 kilo, atau kalau lebih dekat lagi daripada itu mungkin lebih baik. Dan tentunya dengan memilih jalur zonasi sekolah yang terdekat itu bisa memudahkan untuk nantinya ketika lulus pendaftaran itu bisa melakukan verifikasi berkasnya lebih dekat dan juga lebih cepat ya, karena jarak tadi. Kemudian untuk masalah provider server yang bermasalah ini sudah diantisipasi dengan melakukan tender bagi provider yang ingin memfasilitasi PPDB online ini, harus menjamin ya tidak terjadi stuck pada server sehingga sistem PPDB online ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi untuk Anda para pendaftar untuk tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah dan Sederajat ini bisa kembali lagi mencari informasi melalui media sosial tentang sistem dan tata cara pendaftaran online ya. Salah satu hal yang paling booming kesalahannya pada tahun-tahun kemarin itu adalah penulisan alamat jangan disingkat. Misalnya alamat Jalan Gunung Nona, jangan disingkat jadi G.Nona ya. Nanti bisa dilempar ke daerah mana gitu ya, yang ada di Indonesia. Atau bahkan kasusnya kemarin sampai ada yang sampai ke Arab Saudi ya, gara-gara penulisan-penulisan yang disingkat seperti itu. Nah, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mirdan Miding selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 yang ada di wilayah Barombong. Kita akan hadirkan informasi selanjutnya dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi hari ini. Sementara insya Allah kita akan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, ini menghandle untuk pendidikan dasar ya, SD dan SMP.
Nanti kita akan bersama dengan Bapak Haji Muhyiddin Mustaqim, SEMM, dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Sekarang kita jeda dulu dengan satu koleksi kami berikut ini. Diriku bila kini ada yang lain mengisi hati, salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati.
Ya, pendengar itu dia Titi DJ dengan Salahkah Aku. Sebuah lagu yang sudah bawa kita 10 menit jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Waktu yang sangat mepet ya di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Muhyiddin SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhyiddin. Agak kecil-kecilan suara, Mbak. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhyiddin. Kita dengar di... Waalaikumsalam, kita dengar di suaraku di... Iya. Iya, Alhamdulillah. Pak Muhyiddin, ini topik kita tentang PPDB sekolah negeri dan swasta yang digabung. Untuk SD dan SMP, bagaimana kesiapannya Pak? Terutama untuk soal server ini ya, yang kalau tahun-tahun kemarin itu kan sempat sedikit bermasalah servernya Pak ya? Iya. Jadi terkait dengan ini memang kami seluruh pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang pertama bahwa PPDB memang tahun ini kami melakukan penerimaan serentak bersamaan. Jadi swasta itu menjadi satu pilihan. Ya. Dan swasta itu kami juga sonasi, mulai dari SD kami sonasi, berdasarkan di mana swasta itu berada kami sonasi menjadi pilihan. Tentu kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar bahwa swasta itu, jadi swasta itu berbeda. Jadi pada saat sebelum dipilih ada masing-masing profil swasta ada. Jadi swasta itu ditampakkan ada yang bersubsidi penuh, ada yang ada yang memang berbayar, tapi ada kuota untuk afirmasi bagi orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Nah, untuk terkait dengan server, itu salah mudah-mudahan karena kami sudah melakukan tahapan-tahapan termasuk simulasi internal. Setelah simulasi internal itu terkait dengan portal PPDB, itu kami juga melakukan bintek kepada seluruh operator sekolah negeri dan swasta, baik SD maupun SMP. Nah, hari ini, insya Allah hari ini siang sebentar, kami akan simulasi kepada seluruh masyarakat Kota Makassar terkait PPDB sebelum hari H. Hari ini. Artinya kami akan mencoba dan tentunya kan nanti di situ kita lihat apakah yang menjadi kelemahan dan sampai sejauh mana kemampuan server ini dan apa yang kendala-kendala yang menjadi kelemahan itu, itulah yang kami benahi. Nah, termasuk juga kami akan buat di situ di portal PPDB itu ada pengaduan. Maka pengaduan itulah setiap masyarakat Makassar kita berharap apa yang ditanyakan langsung kita jawab. Seperti itu. Oke, Pak Muhyiddin, untuk portal pengaduan ini sendiri saya pengalaman nih Pak ya, 2 tahun yang lalu saya mendaftarkan anak saya ke SMP dan portal pengaduan itu ternyata saya udah ngetik, sudah nelfon, nggak ada yang respon ini Pak. Bagaimana untuk tahun ini? Insya Allah tahun ini kami bentuk tim. Makanya perbedaannya dan mungkin Ibu pada saat nanti bisa membandingkan nanti kalau kita uji coba portal itu ada pertanyaan ya. Yeah. Jadi ini kita memudahkan. Jadi di situ nanti ada pilihan nanti di situ di masing-masing menu pilihan SD, sekolah negeri, SMP, sekolah swasta. Kemudian yang kedua, di situ nanti kemarin kita tuntut memudahkan masyarakat seperti apa, mau mendaftar apa, SD, ya SD, diklik SD. Di situ ada pertanyaan, apakah dia PAUD, artinya apakah dia melalui jenjang PAUD, berarti dia langsung turun bahwa dia itu dia punya nomor induk yang terdaftar di Depodoli, langsung masuk. Berarti dia punya akun. Apakah dia punya akun? Berarti kalau itu sudah punya akun, nah kalau belum punya akun, berarti apakah dia SD? Belum TK? Ada pertanyaan seperti itu. Apakah dia belum TK? Berarti kalau belum TK, dia lagi turun di situ. Berarti dia by nick, ya by nick. Dia input mengisi itu dan tujuan kami juga bahwa apabila masyarakat yang tidak melalui jenjang pendidikan PAUD atau TK, itu pada saat dia mengisi format formulir yang ada di situ, sehingga nanti pada saat tanggal 20 itu tidak perlu karena sudah punya akun, berarti bisa masuk sesuai dengan titik koordinat alamat mereka dan sekolah yang dituju. Iya. Oke, jadi memang harus ada masyarakat harus mengetahui sistem pendaftaran ini ya, tata cara pendaftaran online ini Pak ya? Ya, betul. Karena ini sebentar, insya Allah sebentar tidak ada halangan karena kami bersama nanti Pak Sekda, di hadapan Pak Sekda kami melakukan pemaparan sekaligus jumpa pers dan sekaligus kita simulasi eksternal. Jadi portal itu kita buka. Portal PPD kita buka selama 1 minggu. Kita uji coba sebelum hari H. Ya, karena termasuk nanti di situ masyarakat kita
kami juga bentuk tim kelemahan-kelemahan itu karena persoalan-persoalan yang lalu banyak orang tua menyampaikan bahwa kalau kita mengadu tidak ada yang respon. Dan kami juga pusatkan nanti bahwa semua nanti pelayanan tentang PPDB itu adalah di sekolah. Kami di dinas hanya memantau dan mengkoordinir dan hal-hal yang lain terkait dengan ini. Kalau server tahun ini kami bersama dengan Kominfo dan kami juga membackup server dari luar. Sehingga mudah-mudahan kendala-kendala sebelumnya itu bisa kita atasi. Oke, Pak Muhyiddin tadi sempat disebutkan portal PPDB dibuka seminggu sebelum hari H, berarti sebelum tanggal 20, 1 minggu sebelumnya, tanggal 13 hari ini Pak ya berarti ya dibuka? Ya, hari ini kita uji coba. Uji coba. Siang-siang sebentar karena jam 12 rencana kami dulu pemaparan. Yang pasti mulai hari ini kami uji coba ke masyarakat selama 1 minggu ke depan. Oke, selama 1 minggu ke depan dilakukan uji coba dan ini masyarakat bisa mencoba untuk apakah bisa masuk ya dan di mana trafiknya jam-jam sibuknya itu ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Muhyiddin satu hal lagi nih Pak Muhyiddin yang ditanyakan oleh masyarakat kita adalah karena PPDB-nya ini swasta dan negeri itu bersamaan. Ketika sudah tersaringlah mereka masuk ke negeri misalnya, terus sisanya ini yang nggak lolos itu akan otomatis akan masuk ke swasta. Tapi kan pendaftaran sudah dibuka, udah ditutup ya, udah keluar hasil. Kemana yang tidak lolos ini melanjutkan pendidikan mereka? Jadi proses pendidikan, kata kunci yang kami bahwa itu kami bagaimana mewujudkan revolusi pendidikan semua harus sekolah. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, proses itu tahapan ada dan tentu kita melihat nanti di situ bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah hanya persoalan tidak ditampung. Disitulah nanti kita kan prosesnya itu PPDB kami selama beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan 1 bulan. Kalau kami ini hanya cuma 2 minggu ya, 2 minggu dengan termasuk hari libur. Maksudnya kalau kalender ini 2 minggu. 2 minggu kami laksanakan dan tentu nanti siapa anak yang belum masuk itulah kami nanti atur ya sesuai dengan zonasi. Artinya kan mana yang kosong, tetapi kami memberikan solusi kepada masyarakat. Tidak akan mungkin kami umpamanya Kecamatan Ujung Pandang baru ada yang kosong di Ringkanaya. Tidak akan mungkin, bukan solusi itu, tapi di sekitar itu kami akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, utamanya bagi orang yang tidak mampu. Apalagi ada sekolah memang sekolah swasta itu bersubsidi penuh, tidak ada bayar ya, tidak ada biaya. Tidak ada biaya terhadap sama dengan sekolah-sekolah negeri, seperti itu. Oke. Baik, ini berarti sudah kalau bisa dikatakan persiapan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk level pendidikan dasar itu sudah cukup maksimal Pak ya sampai hari ini, dan hari ini akan dilakukan uji coba ya. Baik, Pak Muhyiddin masih bersama kami? Ya, masih. Oke, baik Pak Muhyiddin, kita akan pantau bagaimana perkembangannya sehari atau 2 hari ke depan ya, mudah-mudahan berjalan lancar, terutama pada sesi uji coba. Jadi kami juga mohon, karena ini adalah bentuk sosialisasi supaya masyarakat siapapun publik yang mendengar, salah kami butuh masukan dan termasuk dari RRI kami siap, mungkin ada masukan dari masyarakat khususnya Kota Makassar, itu kami siap kapan saja untuk dikonfirmasi supaya semua kekurangan atau kelemahan-kelemahan terhadap ini kita bisa perbaiki sebelum hari H. Baik, yang saya mau coba duluan ini portal PPDB ini ada kolom pengaduan ya. Apakah bisa langsung tembus ini apa enggak nih? Sebentar saya akan coba ini Pak Muhyiddin. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin waktunya pagi hari ini. Sukses terus untuk programnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pendengar, demikian informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pak Muhyiddin Mustaqim SEMM, bahwa hari ini akan dilakukan uji coba server untuk portal PPDB. Ini akan dibuka seminggu sebelum hari H, hari H-nya adalah tanggal 20, seminggu sebelumnya berarti hari ini ya. 7 hari sebelumnya berarti tanggal 13 hari ini akan dibuka. Sebentar ada briefing singkat, kemudian jam 12 kayaknya akan diaktifkan portalnya. Kemudian Anda bisa uji coba, saya mau uji coba tentang kolom pengaduan ya, karena 2 tahun yang lalu kolom pengaduan ini sama sekali nggak berfungsi, tidak ada yang melayani di sana. Apakah tahun ini sudah ada yang merespon pertanyaan-pertanyaan kita? Kita akan coba lihat nanti
seperti apa uji coba dari portal pendaftaran PPDB online ini ya. Dan mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Anda yang akan kembali mendaftarkan putra-putri Anda untuk melanjutkan pendidikan pada level yang lebih tinggi. Saya Melani Ahmad, ucapkan terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar selanjutnya kami hadirkan pemutaran lagu Indonesia Raya.